Hai, kali ini saya akan menjelaskan tentang Onion Architecture. Apa itu Onion Architecture? Onion Architecture adalah salah satu cara untuk mendesain project structure di dalam aplikasi. Maksudnya di dalam pembuatan aplikasi. Ya, kenapa disebut Onion? Karena bentuknya seperti bawang, berlapis-lapis, seperti itu. Oke, nah kali ini saya akan membahas Onion Architecture untuk pembuatan CRUD, ya. Jadi hanya untuk create, update, and delete. Nah, biasanya Onion Architecture kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah bagian domain layer, application layer, infrastructure layer, dan presentation layer. Ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman C# dan menggunakan Visual Studio 2022. Oke. Kita buka dulu Visual Studio 2022 nya. Oke, kemudian kita create new project. Oke, kemudian kita rubah bahasanya C#. Di sini kita bikin blank application. Oke, blank application. Next, kita kasih nama Onion Architecture. Oke, create. Nah, udah jadi. Nah, seperti tadi saya bilang, umumnya dibagi menjadi 4 bagian untuk Onion Architecture ini. Untuk memudahkan kita bikin 3 folder, ya. Kita bikin 3 folder. Add folder, kita kasih nama di sini core. Kemudian kita bikin folder lagi. Kita kasih nama di sini infrastructure. Kemudian kita bikin satu lagi folder. Kita kasih nama presentation. Nah, yang di core ini untuk isinya adalah domain layer sama application layer. Infrastructure isinya infrastructure, presentation isinya presentation, ya. Domain layer itu apa? Domain layer biasanya kita bikin entities, repository, exception gitu, ya. Kemudian kalau application itu untuk business logicnya atau DTO. DTO ini singkatan dari data transfer object. Biasanya kita bikin service interface, service implementation, sama resource-nya di sini. Oke, kita bikin di sini satu project lagi. Di project kita bikin library. Terus library kita bikin, kita kasih namanya onion.domain. Oke, tunggu sebentar, ya. Jadi onion.domain satu project, ya. Kemudian kita bikin new project lagi, kita bikin library lagi. Sini kita kasih nama application, ya. Onion application. Oke. Nah, jadi di dalam folder core ada 2 project, yaitu domain dan application, ya. Domain dan application kita udah bikin, ini masuk dalam core. Kemudian di infrastructure kita bikin satu project lagi. Kita bikin class library juga. Kita kasih nama persistent, ya. Onion.persistence. Oke. Di sini. Persistent. Kenapa dikasih nama persistent? Karena kita mau bikin service. Kita sebut sebagai persistent, ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bikin satu lagi project untuk API-nya, ya. Untuk API-nya kita bikin pakai ASP.NET Core Web API. Kita create project. Nah, di sini kita bikin Onion
.api. Oke, configure for HTTPS-nya dinyalain, controller sama enable OpenAPI ya, nggak apa-apa, centang aja. Kita nggak pakai Docker jadi nggak dicentang Docker ya. Oke, nah udah. Oke, secara struktur sudah jadi ya. Jadi ada 4 layer di dalam satu project. Oke, kemudian di domain ya, kita akan bikin 3 ya, ini entities, repository sama exception. Oke, kita bikin di sini, bikin 3 folder, add folder, kita bikin entities, kemudian kita bikin add folder lagi, kita kasih nama exception. Kemudian kita bikin lagi satu folder namanya repositories. Oke. Ini kita hapus saja, kelas 1 kita nggak pakai. Oke. Ya. Oke. Nah, di dalam entities kita bikin kelas, add new class. Oke. Kita kasih nama kelasnya kelas user misalkan. Kita ganti jadi public. Oke, kemudian di exception kita bikin lagi kelas. Kita bikin di sini get request exception. Oke. Ini untuk kalau ada error atau apa, kita akan gunakan kelas ini ya. Ini selalu jadi public. Kemudian bikin satu lagi public class not found, misalkan kalau nggak ketemu atau apa, kita akan lari ke sini, not found exception. Oke. Ini kita pindahkan, jadikan satu file. Oke, ada 1, 2, 3. Oke, nah kemudian untuk repositories kita bikin interface di sini. Item, bikin interface. Nah, ini interface kita kasih nama interface, biasa selalu menggunakan depannya itu i, data context. Ganti ini jadi public. Oke ya, sampai sini. Kita kembali ke user, kita isi yang usernya di sini, kita bikin propertinya seperti biasa, prop. Oke, kita bikin integer dan ID di sini, kemudian prop, kita kasih string nama misalkan. Oke. Kemudian di bad request ya, kita bikin yang bad request. Oke. Bad request kita ambil dari parentnya itu exception. Oke. Nah, kemudian kita bikin public bad request exception, kita kasih string, parameternya, kemudian kita terimanya message ya, kita ambil dari base kelasnya, base message. Oke, kemudian supaya rapi ini turun ke bawah. Oke, kemudian yang not found exception juga kita buat. Not found exception juga sama, ambil dari kelas exception. Oke, kemudian kita bikin oke, not found exception, kita
kita masukin string message-nya apa, kemudian turun dari base class-nya ya. Oke. Seperti itu. Oke, ini udah jadi ya. Nah, untuk cepat kalau mau bikin konstruktor, kalian ketik ctor tab. Nah, itu otomatis jadi konstruktor ya. Oke. Nah, setelah itu kita bikin yang iData Context. Nah, iData Context ini kita bikin interface. Fungsinya apa? Jadi data konteks ini untuk memudahkan kita kalau kita mau melakukan insert, update, atau delete ya. Kita bikin iQueryable, misalkan kita isi T adalah class, get, misalnya kita mau get query di mana T, kemudian where T class. Oke. Nah, kemudian bikin kalau misalkan fungsi create T, dimana T is entity, where class. Oke. Ini interface-nya ya yang kita bikin ya, bukan fungsi. Maksudnya untuk memudahkan kita bikin interface dulu, karena nanti semua berhubungan sama ini. Nah, void update. Nah, ini udah ada langsung. Ini kalau di Visual Studio 2022 otomatis ada. Nah, update, kemudian kita mau void delete, nah, otomatis tinggal tab ada. Kemudian bikin satu lagi task akan integer, kita save ya. Untuk save nya butuh cancellation token. Oke. Sampai sini sudah jadi. Ini kenapa error? Identifier integer, huruf kecil ternyata. Nah, sini. Oke. Save cancellation token, belum dikasih nama cancellation token. Oke. Untuk domain layer udah selesai ya. Cukup sampai sini kalian udah bikin domain layernya. Domain layer ini adalah inti dari Onion Architecture, sehingga domain layer tidak memiliki dependensi. Jadi domain layer ini gak memiliki dependensi terhadap layer lainnya, tapi dia yang akan menjadi reference untuk setiap layer yang ada di atasnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membuat application layer. Oke. Nah, di application layer kita akan bikin 3 folder ya. 3 folder kita akan bikin di sini. Pertama akan bikin resource ini untuk DTO biasanya. Kemudian kita akan bikin lagi service, kemudian satu lagi akan kita buat service kontrak ya. Oke, seperti ini. Nah, di resource isinya apa aja, kita bikin satu kelas di sini ya. Oke.
kelas Shift Alt C ya, kita coba ya. Shift Alt C, kalian bisa langsung jadi kelasnya. Oke, di sini kita bikin user resource. Kita ganti public. Oke, public. Ini isinya sama seperti user yang di sini, kita bikin copy aja. Oke, ya udah jadi user resource-nya. Kemudian kita akan bikin kontraknya dulu. Kontrak kita bikin interface. Ctrl Shift A, interface. Nah, kita bikin user user contract. No, user service. Kita bikin user service interface nih, public. Nah, ini bagian bisnis logic. Jadi di interface ini kita akan menentukan fungsi-fungsi apa yang akan digunakan ya. Yang pertama misalkan si user ini bisa apa, bisa get user, atau kita mau bisa get all, create, update, dan delete ya, kurang lebih seperti itu. User itu bisa create, bisa update, bisa delete ya. Kita bikin dulu. Oke, get pakai task, karena ini kita bikin asinkronus, jadi kita harus menggunakan task. Kita masukin user resource, user resource-nya user resource. Kalau nggak mau ini, oke. Terus import ya, user resource, get. Kita bikin satu fungsi get. Nah, kalau mau melakukan get berarti kita butuh ID untuk mendapatkan user itu, berarti kita integer ID. Oke. Kemudian cancellation token. Oke. Kemudian kita mau get all. Kalau all berarti task. Kita bikin berarti returnnya list ya, list. Kemudian apa yang di return, listnya user resource. Oke, seperti ini. Kemudian get all, fungsi get all. Kalau get all ya kita nggak perlu masukin ID, jadi langsung cancellation token. Oke, kemudian ada create. Kita bikin create task. Kemudian kita tetap pakai user resource. Kemudian kita masuk fungsinya namanya create. Kalau kita melakukan create atau membuat record baru terhadap user, berarti kita perlu user objeknya, user resource. Oke. Kemudian cancellation token. Kemudian kita mau update usernya, berarti kita bikin lagi satu fungsi task user resource. Kita mau update. Update juga butuh user resource, sama persis seperti ini. Kemudian task delete. Oke, ini udah jadi delete ya. Delete butuh ID, sudah pasti ya. Belakangnya cancellation token semua. Ini karena
menggunakan asynchronous, kita bisa menggunakan cancellation token. Oke. Sampai sini user interface-nya sudah jadi. Untuk service-nya kita perlu install. Di sini kita klik kanan manage widget solution karena menggunakan menggunakan .NET Core dan SQL Server, maka kita harus install Microsoft Entity Framework Core ya. Ini harus diinstal. Install aja semuanya. Oke. Oke, dan SQL Server, Entity Framework Core SQL Servernya juga diinstal. Oke, karena kita menggunakan database SQL Server nantinya, jadi perlu menggunakan SQL Server. Oke. Oke, ini warning apa ya? Oke, ini nggak apa-apa dimatikan aja kalau warning, karena nama string tuh kalau kosong dianggap null gitu ya. Oke. Nah, setelah kita install, kita akan melanjutkan. Ini kita save dulu biar nggak berantakan tempatnya. Close all tabs ya, kita tutup semua tabnya. Nah, kita akan bikin service-nya di sini ya. Service-nya kita akan buat. Oke. Kita akan buat service-nya. Nah, kita bikin satu kelas, Ctrl Alt C. Bikin kelas. Di sini kita bikin user service. Oke, user service. Ups, ini S-nya gede, kita benerin dulu ya biar rapi. User service. Oke. Nah, user service ini adalah bisnis logiknya. Kita bikin public dulu. Kita akan menggunakan user service. Oke, kita import. Nah, oke. Kita import interface-nya, kemudian implement interface ya. Kita implement semuanya. Oke. Pertama, kita akan bikin constructor selalu. Oke. User service. Kemudian di constructor ini kita akan menggunakan iData context. iData context. Sebentar, kenapa nggak ada iData konteksnya? Ini harus ada dependensi terhadap Onion project reference domain, karena kita ngambil dari domain ya. Nah, oke. Nah, iData context kita kasih nama db. Kemudian kita bikin fieldnya. Oke. No. db di sini. Create assign field db. Nah, seperti ini. Oke. Ini supaya ini kita rubah F2
kasih namanya pakai underscore db, nah, supaya rapi, nggak perlu pakai this di sini. Ya. Data konteks ini ada reference dari yang sudah kita buat interface-nya. Jadi kita setiap entities itu kita pasti melakukan query-nya apa aja: get query, create query, update query, delete, dan save. Itu yang biasanya kita pakai, maka selalu mereference ke sini ya. Nah, si user service ini menggunakan iData context gitu. Jadi reference-nya selalu ke sini. Nah, yang pertama kita bikin adalah get ya, karena ini supaya urutannya benar. Get, kita lihat dulu sebentar ya di sini. User service get, create, update, delete ya, biar nggak berantakan. Get, terus update, create. Nah, create update-nya kita pindahin di sini. Create, update, delete terakhir ya, supaya sama dan nanti enak bacanya. Kita bikin dulu seperti ini. Nah, kemudian yang getnya kita bikin ya, kita mau get user misalkan, udah kita bikin var user dengan db get query. Apa yang di get user, kita buka user resource karena entitiesnya user. Oke, kalau nggak muncul kita klik user entitiesnya kita. Oke. Where x, ini namanya menggunakan linky. Nah, kalau kita mau get sesuatu berarti kita harus samakan ID-nya. X, misalkan x.id sama dengan ID ya. Oke. Kemudian kita mau select. Setelah kita mendapatkan itu, kita select X. Nah, kita menggunakan new user resource. Nah, ini karena kita menggunakan DTO user resource, kita pakai di sini. Oke, apa yang mau di select? ID-nya, nama, nama. Oke. Biar nggak berantakan, kontrol KD. Oke. Nah, kemudian kita select satu first or default. Oke. Kemudian masukkan cancellation tokennya. Oke. Kenapa merah? Oke, di sini kenapa first or defaultnya harusnya asing ini? Karena kita menggunakan asynchronous, kita bisa. Kenapa ini nggak mau using inters? Ya, kita harus using Microsoft Entity Framework Core ya, itu harus digunakan. Jadi supaya mau ini, oke, ini kurang ini asing. Oke, kita butuh await. Kenapa masih error? Oh, belum return, sorry. Kita bikin if user sama dengan null. Nah, kita throw exception di sini, throw new exception. Nah, karena kita udah bikin not found exception, jadi kita pakai punya kita not found exception, nggak muncul.
using oke. Exception kita bikin user tidak ditemukan seperti ini ya. Oke. Jadi kalau user yang nggak ditemukan, kita akan lari ke not found exception ya. Kalau user ditemukan, return user. Oke. Ini udah jadi sampai sini. Kemudian yang get all kita buat juga, hapus aja. Nah, seperti biasa, ini harus tambah asing. Oke. Tuh, kemudian kita langsung return, bisa return await db get query ya, seperti yang fungsi yang sudah kita bikin namanya get query, yang di return apa, user. Oke. Kemudian select all ya, new resource. Oke, apa yang mau di select di sini kita bikin nah seperti ini. Oke, dot tulis asing, masukin cancellation tokennya, selesai. Nah, kita bikin ini rapihkan dikit-sedikit. Returnnya adalah ID sama nama. Oke, ya selesai. Ini ya. Nah, kita udah bikin di iData Context get query, maaf, di user interface get all. Nah, sekarang kita tinggal bikin yang create, update sama delete ya. Kita bikin yang create, kita hapus yang create. Oke. Untuk yang create, oke. Bikin file user sama dengan new user. Okay. Langsung nama ya, karena ID-nya otomatis, jadi kita nggak masukin ID. User resource nama. Oke, seperti ini. Karena ini cuma satu baris, cukup di sini aja. Oke. Tuh, kemudian db.create ya, kita masukin usernya ke sini. Oke. Kemudian fungsi db save user. User ini kenapa ya, user is not null here. Sorry, bukan user, karena usernya sudah di create ya, maaf, salah ini saya. Ini masukin cancellation tokennya. Oke. Kemudian kita return. Nah, kalau udah berhasil kita return await biasa, karena ini get user. Nah, kita pakai fungsi yang di atas get ya. Oke, kemudian ini kenapa ya? Oke, ini harus await asik. Nah, sip. Jadi untuk bikin user baru, kita hanya memasukkan nama, panggil fungsi db create, kemudian db save ya. Kemudian kita return apa yang sudah dibikin ya. Oke, selesai. Kemudian yang update. Kalau update kita perlu ID-nya ya. Var user sama dengan db. Kita harus dapat dulu user mana yang mau diupdate, berarti db get query user. Oke, kita cari first or default. Oke, sama dengan user ID.
Oke, di sini kemudian kita bikin if kalau user nggak ketemu, user sama dengan null, maka kita throw exception ya. Di sini langsung throw new exception not found exception yang sudah kita buat di sini. User tidak ditemukan. Jika user ditemukan, kita rubah namanya user dot nama. Oke. Ini kalau namanya kosong juga jadi masalah. Gak apa-apa, kita lanjutin dulu ya. User sama dengan nama. Kemudian db.update user. Kemudian await, kita masukin await, save, db.save. Nah, cancellation tokennya diisi. Oke. Kalau sudah berhasil di save, kita seperti biasa return wait get user .id cancellation token. Nah, ini kalau user name-nya kosong, namanya kosong, kita harus bikin validasi. Kita harus bikin validasi. Kita bikin dulu validasinya ya. Di sini deh, bukan di bawah, paling bawah. Kita bikin validasi private void validate, misalkan user resource, masukin user resource. Nah, kita bikin if string is null or empty or white space aja. Kita pakai user resource dot nama kalau kosong, throw new bad request exception yang sudah kita bikin. Nama tidak boleh kosong. Okay. Nah, di sini apa namanya, update. Sebelum melakukan update, kita harus cek dulu user resource-nya namanya kosong nggak. Kita berarti panggil fungsi validate, masukin objeknya si user resource. Oke, ini ya. Jadi cek dia isi nggak namanya. Kalau dia isi, cek ID-nya ketemu nggak. Kalau ID-nya ketemu, baru diubah. Kalau nggak ketemu, kita ke throw new exception ya. Dan jangan lupa yang create juga harus menggunakan validate. Oke. Ya, kemudian kita bikin yang delete. Sama seperti update, kalau delete kita harus tahu juga user mana yang mau di delete. Jadi kita bikin user dengan db get query seperti biasa, user first of default. Asing karena kita selalu menggunakan asing. Bukan selalu menggunakan asing karena ini adalah sinkronus, jadi kita menggunakan fungsi first of default asing. Oke. Dan jangan lupa kasih cancellation tokennya. If user sama dengan null,
throw new not found user tidak ditemukan. Ini sebenarnya bisa dibikin satu fungsi baru, kita bikin ya. Kita lanjut dulu delete, kemudian await, oke, save. Tokennya, oke. Nah, untuk delete seperti ini. Kita cari dulu usernya yang mau di delete. Kalau user tidak ditemukan, baru delete. Oke, sampai sini application layer sudah kita buat. Kemudian lanjut ke infrastructure layer atau bridge-nya ya. Infrastruktur. Ini kita kecilin. Infrastruktur kita ini infrastruktur ini kita untuk melakukan apa namanya, bukan koneksi tapi mengimplementasikan apa yang ada di domain ya. Terutama yang kita implementasikan adalah iData konteksnya. Itu hubungannya di situ. Oke, sebentar. Jadi interface iData konteks akan diimplementasikan di dalam infrastruktur ini. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan buat ini, rubah namanya jadi data konteks. Otomatis berubah data konteks. Kita akan mengimplementasikan iData konteks. Nah, karena ini adalah melakukan koneksi ke SQL Server, jadi kita harus bikin turunan dari DB konteks. Oke. Ini harus import Entity Framework Core, kemudian implementasikan iData konteks. Kalau nggak ada berarti belum di reference ya. Oke, ini kita bikin dependensi dulu. Oke, dependensi di sini ya, add project reference. Nah, kita masuk dari onion domain seperti yang tadi saya bilang bahwa semua project akan mereference ke domainnya ya. Oke, iData context, klik using domain repositories. Oke, udah ya. Nah, implement interface. Oke. Jadi untuk create, delete, get query, save dan update itu kita ambil dari interface ini ya. Create, update, delete, save, get query segala macam ya. Nah, ini biar sama, create, update, delete, save. Save ini paling bawah. Enak. Kita rapihkan. Get query di atas ini update nya, jadi enak nanti bacanya. Sini kita bikin constructor dari data konteks, db configuration, db konteks option. Nah, ini dia. Kita bikin option, kemudian paste option. Nah, kita punya entities usernya dibikin prop
dbset user entity, kemudian di sini kita kasih nama user. Oke. Nah, untuk get query kita akan return set t as variable. Ya. Set di sini nggak diisi karena T ini nanti bisa dipakai bareng-bareng, nggak hanya user atau apa yang lain, makanya kita bikin T karena dimana T adalah kelas. Sama yang ini juga, yang create kita bikin set T add entity. Oke, kemudian yang update kita hapus set T dot update entity. Kemudian yang delete delete set T juga. Delete remove. Oke, remove entity. Kemudian yang ini kita isi return karena melakukan save, jadi kita biasanya kita mereturn entity-nya, kita await save change async, fungsinya cancellation token. Oke. Ini update konteks, kenapa jadi begini? Karena nama update itu udah ada di entity framework core, jadi kita harus di sini pakai ganti public new, karena namanya sama biar nggak bingung. Jangan lupa public new void. So, update di set, kenapa ini consent parameter T public new void. Where the class, ya. Oke. Kita mengimplementasikan apa dari interface iData Context yang ada di domain. Ini diimplementasikan di sini, ya, gitu. Ini update kasih new void karena nama update itu sama dengan atau fungsinya sudah ada di entity framework core juga, jadi supaya nggak bentrok kita kasih new void. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai yang di bagian infrastruktur. Oke, sekarang kita lanjutin yang tahap keempat ya. Jadi kita domain sudah bikin domain, kemudian untuk application layernya, service-nya sudah dibuat, kemudian infrastrukturnya sudah dibuat juga, kemudian yang terakhir adalah presentation layer ya. Nah, ini untuk API-nya kita bikin. Kemudian API ini, oke, kita akan buat controller. Oke, ini kita hapus dulu aja, ini nggak dipakai, delete aja. Ini juga di delete. Oke, ya. Oke. Nah,
controller ini kita bikin satu controller lagi, kita bikin add controller ya, controller, kemudian kita bikin namanya user controller, kita pilih API, kemudian add, kita bikin user jadi ya user controller ya. Nah kemudian kita perlu service ya, kita perlu service ini. Tadi kita udah bikin namanya iUser service di application ya, jadi di sini perlu ada dependensi, kita akan dependent ke application, domain, dan resistant ya, kita bikin ini. Karena kita perlu ada dependensi ke tiga ini ya, dependensi istilahnya reference, reference. Jadi si bagian presentation ini perlu melakukan reference ke service, domain, dan infrastrukturnya. Kita bikin pertama seperti biasa, selalu bikin constructor. Ini kita ambil dari iUser service application, di sini ada iUser service ya. Control Alt, kita import user service. Kenapa namanya begini? Ntar ya, saya lihat dulu. Ini namanya biar tak besar sebelah, ini S nya kita kecilin ya. Play. Rapih namanya. Nah, udah. Ini user service. Kemudian kita harus bikin property. Kita ganti, kita kasih underscore di depannya supaya rapi. Konvensinya namanya seperti ini. Nah, udah. Supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di user service. Nah, pertama kita bikin dulu fungsi yang pertama, public asing action, kita pakai action result. Kita mau bikin get ya, kita mau ambil usernya, fungsi get, terus kita perlu ID sama cancellation token. Ini kemudian ada user resource. Nggak muncul, belum diimport. Import user resource. Nah, response sama dengan await user service dot get. Masukin ID sama cancellation token ya. Jadi kita bisa pakai fungsi yang ada di user service, yaitu fungsi get ya, fungsi get ini tepatnya fungsi get yang ini. Nah, tepatnya fungsi get yang ini untuk digunakan di controller kita. Kemudian kita return respons. Sampai sini kalian sudah bisa bikin
controllernya. Nah, jangan lupa di sini tentukan apa HTTP GET. Oke. Kemudian template-nya kayak ini kita bikin ID seperti ini. Ini tipenya integer, berarti kita buat integer ya. Nah, setelah bikin yang get, kita mau bikin yang get all. Kemudian get all, public hash action result, user resource, get all. Karena get all nggak butuh ID, jadi langsung cancellation token. Dan var respond await user service get all. Oke, return oke, response. Action result. Berarti biasa, jangan lupa kita bikin routingnya. Ini adalah HTTP GET ya, nggak perlu isi ininya karena ya nggak perlu masukin apa-apa gitu. Oke. Kemudian kita tinggal bikin yang create, update, sama delete ya. Kita bikin public create create, kita bikin user resource sama cancellation token. Nah, oke, kemudian biasa var respond sama dengan await user service, kita panggil, tinggal fungsinya adalah create. Oke, masukin ya. Kemudian return oke. Karena kita ingin menggunakan fungsi di atas supaya kita pada saat berhasil save bisa melakukan pemanggilan lagi apa yang di save ya, berarti kita panggil API-nya, jadi kita pakai create add action ya. Nah, kita masukin nama actionnya apa, panggil namanya get. Nah, tadi kan namanya get. Oke, namanya get ya, nah, atas. Kemudian kita masukin new. Oke, masukin di sini adalah respond ID. Kemudian respond. Nah, lihat. Create add action, ada action name-nya, objeknya apa yang mau dimasukin. Oke. Kemudian yang terakhir adalah value-nya ya. Jadi create on action, pada saat kita berhasil melakukan create, kita panggil create on action, panggil get, kemudian masukin, karena get ini harus menerima ID, panggil respond ID,
kemudian hasil responnya dimunculin. Oke. Nah, ini jangan lupa ini adalah HTTP post, kita tentukan. Nah, kemudian kalau post ini biasanya from body, kita bikin di sini from body. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita bikin yang update, kita bikin HTTP put biasa, kemudian public async task action result biasa, kita masukin user resource-nya. Oke. Nah, kita kasih nama update. Oke, pada saat update kita perlu ID, berarti kita bikin ID di sini, kemudian namanya kita harus kirim user resource-nya, user resource, kemudian cancellation token. Bisa gedein ya biar kelihatan. Oke. Ini from body, ini biasa. Kita panggil var respond await user service update. Kita udah bikin tadi update. Oke. Apa yang dimasukin update-nya adalah user resource. Oke. Kemudian cancellation ya. Oke, ini biar namanya bagus, harusnya ini jadi cancellation token ya. Oke. Jadi sama. Oke. Kemudian pada saat update kita return no content, karena kalau udah berhasil update ya udah sampai sini. Nah, update ini butuh routing, kita isi adalah ID ya, jadi ID itu harus diisi ID data integer. Terakhir adalah delete, kita bikin HTTP delete. Seperti biasa HTTP delete juga butuh ID, karena ID mana yang mau di delete, ID. Tipe datanya juga integer. Oke. Bikin public async task. Di sini kita cukup action result. Delete. Oke. Tambahin cancellation token. Await delete ID. Nah, langsung jadi di situ return no content. Oke. Sorry, yang update nih saya ada salah. Ini bukan, kita return oke. Masukkan responnya. Nah, sampai sini API yang sudah kita bikin sudah jadi. Tinggal kita setting adalah di bagian program CS-nya sini. Oke, program CS-nya ya. Oke, pertama kita akan buat resistennya dulu, buat dependency injection ya. Oke.
persistent service. Kita akan bikin persistent service dependency injection data konteksnya ya. Data konteksnya kita akan bikin. Kita bikin builder service dot add db context. Oke, ini ada ya, add db context. Kemudian kita panggil idata context. Idata konteksnya user of domain resistance, mana ini nggak ada. Repositoriesnya oke. Idata context, kemudian masuk ke data context. Data konteksnya juga perlu persistent. Oke. Jadi data konteks yang ada di domain itu akan terhubung atau diinjek ya ke dalam data konteks yang nanti kita gunakan ya. Tuh, makanya kita harus bikin dependency injection. Oke. X dot use SQL server using Microsoft Entity Framework Core. Oke, kalau nggak keluar SQL servernya ini berarti belum di add reference-nya. Add use SQL, nah muncul. Oke. Kemudian sini ada builder, configuration, get connection string. Akan get connection string dari JSON nantinya ya. Yang di sini kita kasih nama misalkan data context. Oke, ini sudah selesai. Kemudian ini service-nya ya, service application. Builder service add scope apa user service user service ya, ini service contract. Oke, masukin ke user service. Ini user service belum di add berarti. Yang ini adalah dependency injection antara iUser service dan di application. Oke. iUser service ini dengan user service. User service yang mana? Ini. Jadi harus nyambung situ. Makanya kita menggunakan dependency injection. Oke. Setelah selesai kita setting lagi adalah database-nya supaya auto generate. Database ya. Var service, kita bikin service service db misalkan dengan application service get service. Kita ambil dari iService scope factory. Oke, dot create scope.
Oke, hijau-hijau ini null ya, kayaknya masalah null. Belum nih, kita kasih tanda tanya aja di sini. Oke. Kemudian var db sama dengan service db dot service provider get require service data context no ya. Ini juga kalau supaya dicek null atau enggak, kita kasih tanda tanya di depan. Kemudian db dot database ensure create. Oke. Jadi dengan ini otomatis kalau database-nya belum terbuat, dia akan bikin ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah error handler. Nah, error handler yang sudah kita bikin, kita juga harus masukkan di sini. Adalah global error handler. Oke. App dot use exception handler. Oke, kita bikin exception handlernya. Nah, jangan lupa ini dikasih. Yang pertama adalah x.run, karena kita asing. Oke. Kita bikin lagi sini. Oke. Ya. Var konteks fitur dependency.fitur.get I exception fitur fitur exception handle fitur. Fitur using Microsoft exception. Oke. Fitur pakai ini. Kemudian kita if konteks fitur tidak sama dengan null, kita return. Kalian copy aja ini, nanti bikin c.respond status code sama dengan konteks fitur error. Kita bikin error, kemudian kita bikin switch-nya. Switch. Oke. Ini operation cancel exception handle HTTP status code using system.net. Kita perlu tambahin status code service unavailable. Ini harus ditambah integer. Nah,
bisa ya. Oke ya. Kemudian not found exception, karena kita bikin not found exception dari mana. Not found exception, nah, kita import ya not found exceptionnya supaya masuk. Service HTTP status code ini not found. Nah, oke. Kemudian kita bikin ininya HTTP status code internal server error. Biasanya yang suka ada. Oke. Ini rubah ke integer. Oke, selesai. Kemudian error response sama dengan new. Kita bikin error response ya. Status code sama dengan c.response.status code. Oke. Kemudian message-nya context filter error get base exception, kita ambil message-nya. Oke. Selesai sampai sini, dan terakhir adalah karena kita asing itu harus await c.response write asing. Kita bikin dalam bentuk JSON serializer. Nggak mau using, harus tambahin using dot serialize error response. Oke. Sini udah selesai. Kenapa ini kurang satu? Oke. Jadi ini tadi ada beberapa yang ditambah atau diimport ya. Kalau belum ada, biasanya kita tinggal alt enter, otomatis nanti nambah di atas ini. Oke, sampai sini sudah selesai. Oke, sekarang kita tinggal setting connection stringnya di sini. Oke, sebelum itu kita buka dulu SQL Server, kita connect database-nya. Nah, nanti akan ada bikin database di sini ya. Oke, kita coba bikin koneksi stringnya, itu kita nama di sini connection string. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kasih nama data konteks nah, ini kita bikin data source. Data source-nya itu misalkan di lokal titik slash cukup begini, kemudian titik koma, inisial katalog, nama database-nya, dan kita kasih nama onion. Enggak, my onion ya, ada sedikit berbeda. Kemudian integrated security itu sama dengan true. Oke, udah jadi. Sampai sini kita
jalankan, kita klik kanan dulu, pastikan di sini properties startup projectnya kita pilih yang API ya, apply. Oke, tinggal coba. Oke, ada error, kenapa ini? Oke, ini salah, ini harusnya oke, O-nya huruf besar. Oke, coba lagi. Ensure create data source not support. Kenapa ini ada error? Kita lihat di sini. Data source-nya nggak support. Apakah ada spasi di sini? Oh, saya kebalik, SOURCE. Sorry, ini kebalik, ini spasi, ini sebenarnya nggak masalah. Oke. Coba sekali lagi. Oke, jadi ya bisa kita cek database-nya kebikin atau enggak. Kita refresh. Ada database Onion-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal coba. Misalkan kita get-nya kita try execute. Oke, ini kita misalnya kita kasih 1. Oke, dapat respon status 404 ya. Karena kita coba create 1 ya. Create itu adalah yang di sini kita coba bikin, misalkan kita bikin user namanya Sinta. Create. Oke, dapat ya ID 1 Sinta. Kita cek ke database. Tabel sini kita lihat ini query sini aja deh. From user ya, coba usernya. Kenapa? Oh, karena ini harus namanya nggak boleh nama tabelnya, nanti lain kali jangan bikin user karena berdrop, jadi kita harus pakai DBO di sini dot user. Oke, gitu ya. User ini juga masih bentrok, harus pakai kurung lagi ya. Oke. Nah, sini ya muncul ya ID 1 Sinta. Coba kita bikin yang namanya berikutnya lagi Mary. Oke, langsung dapat Mary. Kita lihat masuk ya. Oke, nah sekarang kita mau get kita coba execute, dapat Sinta. Kalau kita kasih 2 dapat Mary, kita kasih 3 harusnya dia nggak dapat error. Oke, error ya. Kemudian kalau kita mau get all, kita coba execute ya, kita dapat ya ID 1 dan ID 2 muncul semua. Kemudian kita mau ubah namanya, misalkan yang ID 2 kita kasih namanya jadi Bambang. Execute. Oke. ID 2 namanya Bambang, error. Kenapa? Kita cek berubah belum? Nggak berubah ya, ini ada error nih. Kenapa ID 2 itu error? Kita bisa debug di sini. Controller pada saat update ya, di sini. Kita coba sekali lagi. Execute. Oke, kita lihat ada Bambang. Oh, oke. ID-nya di sini nggak kekirim ya. ID-nya kita malah isi di situ. Ya. Error. Jadi
Di sini harus dikasih ID 2 ini 2. Oke, kita coba ya. Execute ID 2 Bambang berhasil ya. Kita lihat di database, jadi berubah ya, ID 2 Bambang. Kalau gitu ini nggak perlu ID di sini sebenarnya, nggak perlu, begini aja. Oke, dan ini HTTP-nya juga nggak perlu, masukin ID di atas. Cukup seperti ini. Oke, kita coba lagi. Kita put update ya, misalkan, jadi kita nggak perlu masukin ID di atas itu, kita langsung misalkan ID 2 ganti namanya Dewi, ID 2 berubah jadi namanya Dewi. Oke ya, kita mau delete misalkan ID 2, kita cek dulu di sini ya, berubah ya. Jadi kita mau delete, mana delete, kita coba yang delete. Nah, kita delete, masukin ID-nya, ID yang kedua kita delete. Jadi Dewi harusnya hilang. Error, kenapa lagi? Status code 500, cache no store. Oke, ini pasti belum ke delete ID 2 nya ya. Kita coba debug di sini. Kita akan delete sekali lagi. Oke. ID-nya 2. Kita delete di sini. Jalankan ini, kita lihat ke user service kenapa nggak ke delete. 10. ID-nya sama dengan 2. User 0, dia langsung loncat ke sini ya. Oke, kita lihat di user service delete. Oke, kenapa langsung loncat ke sini? Karena di sini nggak ada await. Ini harus await ya. Delete user, kita harus await dulu sebelum save, mungkin belum selesai, jadi kita harus await. Kita coba lagi. Kita coba yang delete, kita masukin 2 delete. Oke. Ini masih ada. Oke. Sukses ya. Kita coba cek ID 2 nggak ada ya. Ini cara membuat program atau mendesain aplikasi menggunakan Onion Architecture ya. Sekian dan terima kasih.